Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita patut selalu bersyukur. Patut untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Syekh Mursyid menyampaikan ahli bait. Yang dimaksud ahli bait di sini adalah bukan cuma anak menantu, cucu, terutama dalam silsilah PPKN 1. Abah Sepuh, PPKN 2 Abah Anom, PPKN 3 Abah Aus. Ahli bait itu siapa saja pencinta kesucian jiwa, semuanya yang sudah dan sedang mengamalkan, mengamankan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita sering mendengarkan penceramah-penceramah dimanapun berada, di setiap majelis taklim, menyampaikan banyak hal yang memang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Amal manusia yang paling pertama dihisab di hari kiamat dan menjadi standar baik buruknya amalan lainnya adalah sholat. Kalau di sini disebut sholat 5 waktu. Seperti yang dikutip dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Fa in sholahat sholahalahu sairu amalih. Wa in fasadat fasadasa irhu amalihi." Yang paling utama, yang paling utama dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sedangkan jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Sementara itu, penegasan yang sama juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain sebagai berikut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya, maka dia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sesungguhnya dia telah gagal dan rugi. Jika kurang sedikit dari sholatnya, sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hamba memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya, kemudian itu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi, ia menegaskan hadis tersebut adalah hasan. Abu Thahir mengatakan hadis ini adalah sahih. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan sholat dalam kebaikan kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholatnya? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
fadlan ala katsirin min ibadil mu'minin. Bagaimana sholat kita bisa disebut baik, sholat yang sesuai sebagaimana kita melihat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak punya guru mursyid yang kamil mukamil, sebagaimana kita bisa sholat baik di dalam sholat hati sering ikhlas kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa sholat baik kalau hati di dalam sholat kita sering haflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa sholat baik kalau di dalam sholat kita tidak zikir, hati kita tidak zikir kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini landasan dasar daripada sholat, kita harus memiliki zikir. Sedang takbir, kita zikir. Sedang membaca bacaan sholat, kita zikrullah. Hati ingat kepada Allah. Sedang ruku, kita zikir. Sedang sujud, kita zikir. Sedang tahiyat, kita zikir. Dalam gerakan-gerakan sholat, kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana kita bisa sholat sambil zikir yang hak bila kita tidak mendapatkan talqin zikir dari mursyid fi hadza zaman yang kamil. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Jangan sampai kita sholat malahan mendapatkan azab dan dianggap kafir atas sholatmu. Seperti firman Allah dalam surat An-Anfal ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana salatuhum indal bait illa ma'aw wa tasdiyah. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. A'udzubillahi min dzalik. Orang mengamalkan sholat, jangankan di masjid, di sekitar Baitullah aja bisa diancam dengan kekafiran, mendapatkan azab. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah memiliki alat untuk bisa khusyuk dalam sholat. Banyak pertanyaan dari para kaum muslimin wal muslimat, para umat muslim. Jangankan para umat, para ustadz, para kiai sekalipun. Baik mereka yang dalam tataran memiliki keilmuan keagamaan ataupun yang menjadi murid. Kiai senior pun mengakui demikian bahwa sangat susah mendapatkan sholat khusyuk. Istilahnya demikianlah. Dan itu terjadi dalam perkumpulan para kiai mengungkapkan kita sampai seumur segini, kurang lebih lah para kiai tersebut umur 60, 70, sangat susah untuk khusyuk. Disinilah saya menyampaikan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita telah mendapatkan talqin zikir yang menjadi wasilah kita untuk bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
di setiap gerak sholat kita, ibadah kita, dan di luar sholat sekalipun, kita khusyuk kepada Allah, sehingga di dalam sholat kita akan mudah untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pagi ini saya berkesempatan untuk memberikan khidmat ilmiah di dalam masjid, di Masjid Safinatun Najah, Kepek Wonosari, Gunung Kidul. Alhamdulillah, saya teringat apa yang disampaikan oleh mursyid. Atuh, tinggal kudu wanina menyampaikan kepada kiai sekalipun. Tanyakan, jangankan ke orang yang tidak kiai ya, ataupun ke siapapun lah. Ke kiai sekalipun, tanyakan. Kiai, iraha kiai tos Islam. Iraha kiai masuk Islam. Harus berani. Dan itu pun saya praktekkan kemarin, alhamdulillah. Ada seorang tokoh di Gunung Kidul yang akhirnya mengambil talqin zikir. Harus punya keberanian. Siapapun, tidak harus itu talqin menyampaikan. Itu yang disampaikan oleh mursyid. Kudu wani gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab ayat 41. Allah memerintahkan agar kita zikir sebanyak-banyaknya. Allah juga berfirman, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, kamu sekalian beruntung. Inilah tuntunan yang disampaikan oleh Allah. Kenapa kok ada orang yang bisa alergi dengan Allah? Padahal firman Allah udah jelas dalam surat 62 Al-Jumu'ah ayat 10 menyebutkan, dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu sekalian beruntung. Kita semua ingin beruntung. Tetapi kok bisa benci kepada zikir, kurang zikir, ataupun benci kepada pedzakir, ada pedzikir. Itulah, walaupun itulah sunatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir adalah dibenci oleh orang-orang kafir karena menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Sehingga kesimpulannya di pagi hari ini adalah, andai kita akan ingin beruntung, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebaikan hakikatnya dari Allah melalui wasilah semursyid. Kekurangan hakikatnya dari kebodohan diri kami sendiri. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim bin Mas'ud radhiyallahu anhu qadas wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga berkah semuanya, segalanya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allah